Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah yang akan saya sampaikan pada siang yang berbahagia ini adalah bekerja merupakan jalan menuju kemuliaan. Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang maha memberikan rezeki, yang maha kuat, yang kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh apapun di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap makhluk yang ada di muka dunia ini, baik manusia, baik hewan maupun tumbuhan ataupun yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia mengetahui juga di mana makhluk tersebut akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada makhluk yang hidup di atas muka dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Allah tahu di mana makhluk tersebut hidup dan Allah mengetahui di mana makhluk itu akan meninggal dunia. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Dan bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan rezeki kepada makhluknya menjadi dalil wajibnya semua makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah pemberi rezeki satu-satunya kepada semua makhluk di atas dunia ini. Dan itu merupakan dalil dan bukti hujjah yang mewajibkan semua makhluk untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatazakkaru illa may yunib." Dialah yang telah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di bumi. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, dan Dialah Tuhan yang telah menurunkan rezeki bagi kalian dari langit, yaitu Allah turunkan air hujan yang membasahi dunia ini, dan dari air hujan tersebut tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanah menjadi subur, dan dari sanalah makhluk mendapatkan makanannya seperti manusia dan hewan. Wa ma yatazakkaru illa may yunib. Tidak ada yang ingat akan hal itu kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama ini hanya untuknya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang yang kafir membencinya, menolaknya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Dialah Tuhan yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya bagi kita, dan Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Perhatikan ayat yang mulia ini jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwa Dialah yang telah menurunkan rezeki bagi kita. Kemudian Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian.
Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala? Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Fa anna tu'fakun. Lalu bagaimana kalian dipalingkan dari suatu kebenaran yang sudah sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak, karena kita mengakui hanya Dia yang memberikan kepada kita rezeki dari langit dan dari bumi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa." Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tidak memiliki rezeki bagi kalian sama sekali. Fabtagu indallahi rizq. Maka carilah rezeki kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohonkan rezeki kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu washkuru lahu. Dan beribadahlah kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Kemudian kata Allah, ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bersumpah bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan rezeki kepada semua makhluk yang ada di atas dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian. Maksudnya Allah turunkan hujan dari langit, dan dengan hujan tersebut maka dunia ini menjadi subur, bumi ini menjadi subur, dan manusia mendapatkan rezekinya dari sana. Wa ma tu'adun. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian berupa pahala, berupa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan bahwa rezeki kita itu ada di langit, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa apa yang dijanjikan kepada kita semuanya akan kita peroleh. Kemudian Allah bersumpah bahwasanya rezeki semua makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa warabbis samaa'i wal ard. Demi Tuhannya langit dan bumi. Innahu lahaq. Sesungguhnya itu adalah kebenaran, bahwa Allah pemberi rezeki kita itu adalah sebuah hak, sebuah kebenaran. Mislama annakum tantiqun, seperti yang kalian sebut, seperti yang kalian bicarakan, seperti yang kalian ucapkan. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya rezeki kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, terutama manusia, maka kita harus menyadari suatu hal yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari rezeki tersebut. Allah memang Tuhan Maha Pemberi rezeki, tapi rezeki Allah Subhanahu wa taala harus kita cari. Kita harus bekerja, harus mempunyai profesi, harus mempunyai usaha, harus mempunyai kegiatan untuk menghasilkan rezeki Allah Subhanahu wa taala tersebut, untuk memperoleh rezeki tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula." Allah lah yang telah menjadikan muka dunia ini mudah untuk kalian tempuh, mudah untuk kalian lewati. Famshu fi manakibiha. Lalu berjalanlah kalian di penjuru dunia ini untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu min rizqih. Dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihin nusyur. Dan kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menjadikan dunia ini. Allah yang telah menciptakan dunia ini. Lalu Allah perintahkan kita semua makhluknya untuk bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha. Kemudian kata Allah, fakulu min rizqih. Makalah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan dulu berusaha. Famshu fi manakibiha. Berjalan kalian semua mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala di muka dunia ini. Kemudian kata Allah, wa kulu min rizqih. Makalah dari berbagai macam rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan ingat bahwa kehidupan dunia ini ada akhirnya. Oleh sebab itu Allah mengatakan, wa ilaihin nusyur. Hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan pada hari kiamat. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan untuk menghadiri salat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka cepat-cepatlah kalian untuk datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazarul bay' la'allakum wazarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahuinya. Ketika di hari Jumat sudah berkumandang azan, maka kita semua sebagai laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, maka kita tinggalkan pekerjaan tersebut untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah salat Jumat. Tetapi setelah selesai salat Jumat, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita semua untuk beristirahat? Kata Allah di ayat selanjutnya, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Ketika salat sudah selesai dikerjakan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian semua di muka bumi ini. Setelah selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, bertebaran kalian di muka dunia ini, kembali kepada pekerjaan kalian semuanya. Bayangkan antara salat zuhur dengan salat Jumat dengan salat asar bukan lama waktunya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan kita semua untuk bekerja kembali. Fantashiru fil ard, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Ketika salat sudah selesai, bertebaran kalian semua di muka dunia ini. Jangan malas. Cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian semua beruntung kehidupan kalian. Setelah selesai salat Jumat, tidak disuruh bersantai, tapi disuruh kembali bekerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Bahkan dalam Al-Qur'an, kaum muslimin rahimakumullah, Allah kisahkan kepada kita kisah Maryam alaihi salam. Dia begitu capek, begitu letih, sakit melahirkan putranya Maryam, melahirkan putranya Isa alaihi salam. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan dia bekerja, berusaha supaya dia dapat makanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya." Goyangkan pangkal pohon kurma itu, dia akan menjatuhkan buahnya berupa kurma yang segar. Dia baru saja melahirkan, masih letih, masih capek. Tidak Allah Subhanahu wa taala jatuhkan ke pangkuannya setandan kurma, tapi Allah suruhkan dia menggoyang pangkal pohon kurma tersebut supaya buahnya jatuh dan dimakan oleh Maryam. Bayangkan, demikian agama kita ini menyuruh kita semua bekerja. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la yaqud ahadukum an talabir rizq. Jangan pernah kalian semua santai saja. Jangan pernah kalian malas-malasan mencari rezeki. Kemudian Umar mengatakan, laqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru zahaba wala fiddah. Kalian semua tahu bahwasanya langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Jangan malas mencari rezeki. Ini anjuran Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang malas mencari rezekinya, karena langit tidak menurunkan emas dan perak. Langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Sehingga seseorang harus bekerja, harus mempunyai profesi pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Dalam ucapannya yang lain, Umar bin Khattab mengatakan, "Ma min maudhi'in ahabbu ilayya an ya'tiyanil maut fihi min mautinin atasawwaqu fihi li ahli abi'u wa ashtari." Tidak ada satu tempat pun di muka dunia ini yang lebih aku cintai untuk mati di tempat tersebut daripada pasar yang aku berjualan di sana, yang aku berjual beli di sana untuk mencukupi kebutuhan anakku dan keluargaku. Ini Khalifah Rasulullah SAW, waliullah, tapi dia berusaha. Dia tidak mengandalkan pemberian dari orang lain. Dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan anak-anaknya dan keluarganya. Sebagian orang kaum muslimin keliru dalam memahami sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, kata Rasulullah, sebagaimana tawakalnya burung, maka Allah pasti berikan rezeki kepada kalian. Lihat burung, kata Rasulullah, dia berangkat dari sarangnya, keluar dari sarangnya pada pagi hari dengan perut kosong, dan kembali ke sarangnya pada sore hari dengan perut yang penuh berisi makanan. Sebagian orang di antara kaum muslimin, mereka keliru dalam memahami hadis Nabi yang mulia ini. Mereka mengatakan cukup tawakal saja, tidak perlu berusaha.
Padahal Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis yang mulia ini, hatta burung dia keluar dari sarangnya pada pagi hari. Dia nggak tahu di mana sumber rezekinya, tapi dia usahakan rezeki itu. Dia terbang dari satu ranting pohon ke ranting pohon yang lainnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin bagi dia. Tapi harus ada usaha. Rasulullah tidak mengatakan kalau kalian bertawakal seperti tawakalnya burung yang hanya diam di sarangnya akan datang rezeki kepadanya. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Tapi Rasulullah katakan kalau kalian tawakal seperti tawakalnya burung yang berangkat dari sarangnya pada pagi hari dan berusaha mencari makanannya, sehingga ketika sore hari perutnya sudah kenyang. Burung yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya penghasilan, tapi dia keluar dari rumahnya, keluar dari sarangnya untuk mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepadanya. Maka kita semua mesti berusaha, bekerja, berprofesi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Jangan menjadi beban bagi keluarga kita. Mesti berusaha, mesti bekerja, mesti mempunyai keahlian untuk mencukupi kebutuhan kita semua kaum muslimin. Tidak cukup hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki. Seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW dengan ontanya. Kemudian dia turun dari ontanya, dia mengatakan, "Ursil naqati wa atawakkal." Wahai Rasulullah, apakah saya biarkan saja onta saya lalu saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Biarkan mau pergi kemana dia? Kata Rasulullah SAW, "I'kilha wa tawakkal." Ikat dulu ontamu, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dulu, baru kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sebelum memulai usaha dia sudah putus asa. Dia merasa sudah gagal. Dia merasa tidak akan berhasil. Padahal tawakal itu adalah setelah kita berusaha. Kata Rasulullah, "I'kilha wa tawakkal." Ikat dulu ontamu, usaha dulu. Kalau toh lari, kabur, qadarullah. Tapi kamu usahakan dulu. Setelah itu kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nantinya. Demikianlah kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah usaha yang kita usahakan itu berhasil atau tidak. Yang penting kita usaha dulu, yang halal, yang thayyib. Bagaimana hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama zaman dahulu, mereka tidak hanya sebatas berbicara untuk bekerja. Lihatlah para ulama, ada yang berjulukan Al-Attar, penjual minyak wangi. Ada yang berjuluk Al-Laham, penjual daging. Ada yang berjuluk Ma'ul Wardi, penjual minyak wangi. Ada yang berjuluk Al-Faham, julukannya Al-Faham, penjual arang dan sebagainya. Mereka bekerja seperti itu atau berasal dari keluarga itu. Dan Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah kedatangan seseorang yang mengatakan, "Wahai Imam, saya ingin berhaji dan saya bertawakal kepada Allah SWT tanpa membawa bekal apapun." Maka kata Imam Ahmad, "Kalau begitu kamu berangkat sendirian saja." Orang itu mengatakan, "Saya mau haji sendiri, saya mau haji dan tanpa membawa bekal apapun." Kata Imam Ahmad, "Kalau begitu kamu safar sendirian saja." Kata orang itu, "Enggak, saya safar bersama orang-orang." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Kalau begitu kamu tidak tawakal kepada Allah. Kamu tawakal kepada rezeki dan bekal yang dibawa oleh orang lain." Dia mengandalkan orang lain. Dia tidak berusaha sendiri untuk membawa bekalnya, mencari bekalnya dalam perjalanan haji yang jauh. Dia mengandalkan apa yang dimiliki oleh orang lain, dari makanan, dari minuman, dari pakaian. Dan ini tidak baik bagi seorang muslim, menjadi beban bagi orang lain. Dia harus usaha sendiri. Dia harus mempunyai harta benda sendiri untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat ridwanullah taala alaihim, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Mereka mempunyai profesi. Bahkan lihatlah para anbiya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah kecuali Allah jadikan nabi tersebut pernah mengembalakan kambing, berprofesi bekerja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di hari dia dilantik menjadi khalifah, pagi besoknya dia sudah bersiap-siap ke pasar membawa kain untuk dijual di pasar. Maka bertemu dengan Umar ibn Khattab dan Abu Ubaidah. Maka kedua orang sahabat yang mulia ini bertanya, "Wahai khalifah, mau ke mana? Sekarang engkau sudah jadi pemimpin tertinggi kaum muslimin. Sudah diangkat sebagai pemimpin tertinggi untuk mengurusi urusan kaum muslim. Mau ke mana?"
Apakah masih mau berjualan di pasar? Sekarang engkau khalifah, pengganti Rasulullah SAW dalam mengurusi urusan umat. Apa kata Abu Bakar? Dari mana saya peroleh uang untuk membiayai diri saya dan keluarga saya dan anak-anak saya? Ini khalifah Rasulullah SAW. Lihat para sahabat, mereka tidak membantah Abu Bakar yang mengatakan, dari mana saya bisa memperoleh rezeki untuk diri saya dan keluarga saya kalau saya tidak bekerja. Mereka tidak mempermasalahkan itu. Mereka tidak katakan tawakal aja kepada Allah. Mereka tidak mengatakan demikian. Kemudian kaum muslimin memberikan jatah khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq dari Baitul Mal karena dia fokus untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Lihatlah sahabat Ammar bin As, seorang sahabat yang mulia. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwa Ammar bin As sampai mempunyai 1 juta kayu yang dipasang untuk penyangga pohon kurmanya di Taif. Kayunya saja 1 juta, 1 juta buah. Yang dibeli satu kayu itu dibeli dengan 1 dirham. Untuk apa? Untuk menyangga pohon kurmanya yang ada di Taif. Ini sahabat yang mulia ridwanullah ta'ala alaihim jami'an. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk kebutuhan diri mereka dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Khabbab. Dia adalah seorang pandai besi di zaman jahiliyah. Kemudian dia pinjamkan uangnya kepada Al-As bin Wa'il. Ketika dia tagih, Al-As bin Wa'il tidak mau bayar, tidak mau melunasi hutangnya karena Khabbab telah masuk Islam. Maka kata Al-As bin Wa'il, saya akan bayar nanti di akhirat hutang saya kepadamu. Maka kata Khabbab, kalau begitu nanti kita selesaikan di akhirat. Dan Al-As bin Wa'il begitu percaya karena dia orang kaya. Dia begitu percaya bahwa dia nanti akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagaimana dia diberikan kelebihan harta ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada nabinya yang mulia tentang Al-As bin Wa'il. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aital ladzi kafara bi ayatina?" Tidakkah kamu perhatikan orang yang kafir kepada ayat-ayat kami? Wa qala la utayanna mala wa walada. Di akhirat saya tidak bayar hutang kamu di dunia, nanti di akhirat saya punya uang, kata dia. Saya punya anak yang akan membela saya. Attala al-ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda. Apakah dia mengetahui yang gaib? Apakah dia sudah ambil perjanjian dari Allah bahwa Allah akan bebaskan dia dari tuntutannya pada hari kiamat? Lihat sahabat yang mulia, dia punya uang yang dia pinjamkan kepada orang. Uangnya banyak. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan para sahabat semuanya ada yang berprofesi sebagai petani seperti ahlu Madinah, ada yang berprofesi sebagai pedagang seperti ahlu Makkah, ada yang mengembalakan kambing, ada yang mengembalakan yang lain. Dan semuanya tidak berpangku tangan kepada orang lain. Oleh sebab itu penting bagi kaum muslimin untuk memiliki keahlian, untuk memiliki suatu bidang pekerjaan yang dengannya dia bisa mencukupi kebutuhan dirinya, kebutuhan anak dan kebutuhan istrinya, sehingga tidak ada yang kelaparan di rumah, sehingga tidak ada yang kekurangan pakaian di rumah, sehingga dia bisa menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya yang layak. Dia mesti ada pekerjaan. Kalau belum ada pekerjaan, dia usahakan cari pekerjaan. Kalau dia tidak punya keahlian, dia kuasai satu bidang keahlian saja agar dia bisa hidup dari sana. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Sebagian anak sudah dewasa, sudah tamat di perguruan tinggi, tapi belum bisa apa-apa, masih menjadi beban orang tuanya. Cukuplah orang tua kita mendidik kita, memberi kita makan, pakaian, tempat tinggal sampai kita dewasa. Setelah itu usahakan untuk punya kemandirian, punya pekerjaan, punya usaha sendiri. Biarpun berangkat pagi pulang malam, asalkan itu untuk kebaikan diri sendiri. Dan ingat kaum muslimin, apabila orang tidak disibukkan oleh kebaikan, maka dia akan disibukkan oleh kebatilan. Lihatlah orang yang menganggur, apa yang dia kerjakan? Hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, bahwa jiwa kita jika tidak disibukkan dan badan kita jika tidak disibukkan dengan yang baik, maka kita akan disibukkan olehnya dengan keburukan. Dan sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang bukanlah makanan yang diberikan oleh orang lain, tapi makanan yang diusahakan oleh kedua tangannya sendiri. Rasulullah mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kul min amali yadihi." Tidak ada makanan yang akan dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada makanan yang dia usahakan dengan kedua tangannya sendiri. Itu makanan terbaik, makanan yang diperoleh oleh seseorang dari kerja kerasnya, dari keringatnya sendiri. Apapun profesi asalkan itu halal, dia jalani. Inilah makanan terbaik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna nabiyallah Daud
Kana ya'kulu min amali yadihi. Kita tahu Nabi Daud alaihissalam, dia punya kerajaan luas, besar. Tapi apakah dia gunakan kerajaan itu untuk menumpuk-numpuk kekayaannya sehingga dia tidak bekerja lagi? Tidak. Nabi Daud alaihissalam dia bekerja, membuat baju besi. Dari sana dia menghasilkan uang untuk dirinya dan anak-anaknya dan keluarganya. Maka seorang muslim tidak boleh berpangku tangan dan tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Dia mesti bekerja, dia mesti menghasilkan, dia mesti produktif dalam pekerjaannya. Sebagaimana yang kita lihat dalam masyarakat sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.